Untuk seseorang dengan level Qin Yichen, kekuatan tidak lagi sepenting yang dia pikirkan pada awalnya. Ini hanya sarana untuk mencapai tujuan. Secara khusus, ia pernah berdiri di puncak dunia di 3000 pengadilan Tao. Dalam banyak kasus, kekuatannya hanya dapat digunakan sebagai asisten. Hal terpenting dalam latihan adalah melatih pikiran. Sekarang, Qin Yichen akhirnya menemukan sesuatu yang menjadi miliknya di dunia baru ini. Melihat dunia lagi, keintiman yang tak dapat dijelaskan melanda. Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keintiman memang ada, tapi itu diberikan oleh orang percaya sendiri. Di dunia ini, masih banyak orang yang tidak menginginkan dia ada. Di antaranya adalah Mahkamah Agung. Ini adalah masalah dan kesulitan yang harus diselesaikan Qin Yichen saat ini, dan tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam satu atau dua kalimat sederhana. Qin Yichen tahu situasinya saat ini. Dalam keadaan seperti itu, dia sangat beruntung mendapat dukungan dari orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Ayo, beri orang-orang tua itu warna malam ini. Hari ini adalah malam pertama dimulainya kompetisi secara resmi. Pada malam ini, semua orang dapat menantang lawan mereka, tidak peduli siapa mereka. Dan setelah malam ini, mereka harus menyerang kamp tertentu sesuai dengan pengaturan penguasa kota terapung. Bukan untuk hal lain, hanya karena pada malam hari pertama, para penguasa kota terapung ini akan berkumpul dan menggunakan cara dan kekuatan mereka sendiri untuk menjalani ujian. Menurut hasil perbandingan malam ini, peringkat kompetisi ini diberikan. Mereka benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus junior ini malam ini, dan ini adalah satu-satunya kesempatan bagi yang lain. Jika Anda ingin menang tanpa gangguan dari level atas, kemenangan dan kekalahan malam ini murni dan bersih, tanpa kotoran. Qin Yichen tidak diundang untuk masalah ini. Dia bisa datang ke sini karena wajah yang diberikan kepadanya oleh Mahkamah Agung. Sekarang dia masih ingin berpartisipasi dalam alokasi sumber daya dalam kompetisi. Bukankah ini lelucon? Kapan Mahkamah Agung cukup bodoh untuk memberikan sumber dayanya kepada lawan-lawannya? Qin Yichen mengetuk kepalanya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kau bilang mereka akan menyambutku di sana? Han Sanjian langsung mengerucutkan bibirnya. Bagaimana kamu bisa diterima? Kamu beruntung tidak diusir hari ini. Mengatakan itu, Han Sanjian langsung melingkarkan lengannya di bahu Qin Yichen. Tapi jangan khawatir, saudaraku. Tidak ada yang ingin mengusirmu jika aku di sini hari ini. Sungguh, kecuali jika kamu sendiri tidak ingin tinggal di dalamnya. Ini sebenarnya agak merepotkan. Kamu harus berpartisipasi dalam pertemuan ini, dan kamu tidak bisa pergi tidak peduli apa yang orang lain katakan. Ada banyak manfaat di sini. Saya akan memberitahu Anda perlahan ketika saatnya tiba. Saya akan menjelaskannya kepada Anda sebelumnya. Anda tidak boleh meninggalkan rapat, jika tidak status Anda akan anjlok. Qin Yichen mengangguk penuh pengertian. Dia sudah siap untuk ini. Apakah itu untuk kuil penguasa cahaya saat ini atau untuk Qin Yichen sendiri? Mereka semua harus muncul di depan Mahkamah Agung Tuhan. Apakah mereka muncul atau tidak sebenarnya adalah kuil Qin Yichen dan penguasa cahaya? Dapatkah mereka berdiri di depan Mahkamah Agung? Dan apakah Mahkamah Agung mengakui rasionalitas identitas Qin Yichen sebagai penguasa kota reruntuhan? Kota. Terlepas dari hasil pertemuan ini, bahkan jika itu hanya duduk di sana sampai akhir, bagi Qin Yichen, artinya berbeda. Agar Zi mencapai kemenangan yang begitu penting, Han Sanjian dan yang lainnya harus membayar harga tinggi. Jika tidak, dengan temperamennya yang riang, sama sekali tidak mungkin untuk memintanya seperti ini. Jangan khawatir, saya tahu pentingnya masalah ini, dan tidak akan pernah ada perasaan pribadi yang tercampur di dalamnya. Han Sanjian tersenyum. Kau tahu maksudku. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Ayo pergi dulu. Setelah selesai berbicara, keduanya terbang melewati langsung dan datang langsung di bawah istana yang dibangun oleh Qin Yichen. Han Sanjian menggaruk kepalanya dan tampak malu. Saya menggosoknya ke arah yang salah. Saya tidak di sini tahun ini. Qin Yichen melirik Han Sanjian secara tak terduga, lalu tiba-tiba berbalik untuk melihat istana yang dia bangun di atas kepalanya, dan bertanya dengan ekspresi terdiam. Hanya karena ini, Han Sanjian mengangguk tak berdaya. Setelah beberapa tikungan dan belokan, keduanya berani bergegas ke tempat kejadian sebelum pertemuan dimulai. Tempat pertemuan diadakan kali ini adalah di langit di atas. Saya tidak tahu apakah Mahkamah Agung bermaksud melakukan ini, tetapi mereka berada tepat di atas istana Qin Yichen. Itu terlihat kosong di depan Anda. Tetapi Anda hanya perlu mengambil langkah maju untuk menemukan rahasia di dalamnya. Yang menarik perhatian adalah sepotong kemegahan. Wolong melayang di atas pilar emas, matanya terbuka lebar, dan sepertinya akan menyemburkan api panas kapan saja. Memasuki kedalaman aula, ada platform besar yang mirip dengan paviliun. Di dalamnya terdapat sebuah meja dengan diameter beberapa ratus meter yang sehalus dan sebersih cermin, memantulkan lukisan-lukisan istana ini. Anda tidak perlu melihat ke atas, Anda hanya perlu melewati cermin besar ini untuk menikmati lukisan indah di atas kepala Anda. Pengerjaan dan pemikiran seperti itu sangat cerdik. Ketika Han Sanjian berjalan ke meja,
Sekelompok orang menyambutnya dengan hangat. Han Sanjian, apakah kamu berpartisipasi lagi tahun ini? Apakah Feng Tua masih sehat? Sangat sulit bagi teman lama ini untuk bertemu dengannya. Jadi dia harus mengunjunginya secara langsung di lain hari. Han Sanjian dengan cepat bangkit dan memberi hormat. Saya telah melihat Senior Zhang. Penatua Feng baru-baru ini sakit dan sedang memulihkan diri di rumah. Anda tidak ingin melihatnya di hari kerja. Saya baru saja berbicara dengan Senior Zhang di sini, dan orang lain mengatakannya. Oh, bukankah ini Han Sanjian? Dia sudah sangat besar. Terakhir kali aku melihatmu, kamu masih bocah. Begitu cepat, kamu akan memiliki kesempatan untuk sejajar dengan kami. Baik dan buruk. Han Sanjian menanggapi pertanyaan orang-orang ini satu persatu. Ketika diskusi ini akan segera berakhir, Han Sanjian mengirim transmisi suara ke Qin Yichen. Ini akan dimulai, masuklah. Han Sanjian sebenarnya khawatir bahwa Qin Yichen tidak cukup kuat untuk menanggung cemoohan begitu banyak orang. Jadi dia secara khusus membiarkan Qin Yichen masuk pada saat terakhir. Awalnya karena kebaikan, tetapi tiba-tiba, tepat ketika Qin Yichen muncul, seorang utusan ilahi berdiri di depan Qin Yichen. Rapatnya sudah dimulai, kamu terlambat, datang lagi lain kali. Utusan ilahi bersenandung lembut dan menatap Qin Yichen dengan sedikit jijik. Selama ditunda untuk sementara waktu, pertemuan benar-benar dimulai, dan Qin Yichen benar-benar tidak diizinkan untuk memasukinya. Dan kali ini pendek, bahkan kurang dari 10 napas waktu. Setiap penundaan akan membuat Qin Yichen kehilangan kesempatan ini. 10 napas waktu tampak sangat singkat, bahkan tidak cukup bagi Qin Yichen untuk mengirimkan 2 pesan ke Han Sanjian yang sibuk. Pada saat kritis ini, Qin Yichen tidak bertanya kepada siapapun, dan tiba-tiba membuka matanya. Di depannya, penyamaran istana menghilang. Qin Yichen melihat bahwa utusan ilahi Gotham Jin telah mencapai tepi istana. Tampaknya merasakan sesuatu. Gotham Jin melirik posisi Qin Yichen, sudut mulutnya sedikit terangkat. Saat berikutnya, dia muncul di tengah meja bundar, berdiri di udara. Saya mengumumkan bahwa pertemuan ini akan dimulai di sini. Saluran akan ditutup, dan mereka yang terlambat atau tidak hadir tidak akan diizinkan masuk.